baik pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud kita cinta terhadap tanah air Indonesia, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak bunga untuk memimpin depan, yang lain silakan berdiri. Tanah airmu, tanah tumpah darah.
lomba ini masih proses lah ya, terus lanjut hampir 1 bulan ya dia mengikuti lomba mewakili sekolah. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sebelum memulai penyanyi ini, Ibu akan cek kesiapan belajar kalian. Apakah semuanya sudah membawa buku data IPS? Sudah. Buku tulis, buku catatan sudah ada? Sudah. Pena sudah ada? Sudah. Oke, artinya semuanya siap untuk belajar hari ini. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, alangkah baiknya kita membuat sebuah kesepakatan. Kenapa kita harus membuat kesepakatan dalam pembelajaran? Iya, supaya pembelajaran kita hari ini lebih tertib dan berjalan dengan baik. Oke. Sekarang kelas 83, apa yang akan kita sepakati hari ini dalam kegiatan pembelajaran kita? Oke, pertama Sunan. Bersikap sopan saat mengikuti pelajaran. Bersikap sopan saat mengikuti pembelajaran. Oke, apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, boleh sekretaris Laura kasih mencatat ke depan untuk kesepakatan kita hari ini. Silakan ke depan. Bersikap sopan saat mengikuti pembelajaran berlangsung. Setuju ya? Bersikap sopan dalam mengikuti pembelajaran. Ayo, bersikap sopan. Kalian semuanya harus menunjukkan sikap sopan selama pembelajaran kita berlangsung. Oke, kira-kira ada yang lain? Oke, tapi ya, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Setuju? Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Cukup 2 atau mau lagi? Ada lagi? Oke, siapa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain mengumpulkan, harusnya kalian sebelum mengumpulkan tentunya mengerjakan. Benar tidak? Artinya mengerjakan ataupun mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju semuanya? Oke, mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Cukup 3 atau mau tambah lagi 1 lagi? Oke, Bunga, Cinta. Memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Oke, memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Oke, kira-kira setuju semuanya memperhatikan penjelasan guru dengan baik? Setuju. Oke, berarti yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Di sini ada 4. Apakah cukup atau mau tambah lagi? Oke, cukup. Oke, boleh dibacakan oleh Laura Kasih apa kesepakatan kelas kita hari ini? 1. Bersikap sopan dalam mengikuti pembelajaran. 2. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. 3. Mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu. 4. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Oke, ini kesepakatan kita hari ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Artinya semua anak-anak semuanya harus menyepakati apa yang sudah kalian buat bersama. Tujuannya supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik atau tertib. Ini ada 4. Oke.
Ibu sampaikan ini untuk materi kita hari ini. Silakan anak-anak membuka buku. Katanya materi kita hari ini tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Ini materi kita hari ini. Silakan dibuka. Sebelum Ibu jelaskan materi kita hari ini, apa materi kita minggu lalu, Nak? Kita belajar tentang apa? Ibu tidak lihat tentang bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Iya, tentang materi bagaimana terjadinya perdagangan antar pulau di Indonesia. Jadi materi kita selanjutnya kita akan belajar tentang dinamika pendidikan di Indonesia. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan semuanya anak-anak dapat atau mampu yang pertama menjelaskan pengertian dinamika kependudukan. Kedua, menganalisis faktor penyebab perubahan jumlah penduduk. Ketiga, menjelaskan dampak pertumbuhan penduduk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keempat, menyusun solusi atas permasalahan kependudukan di Indonesia secara kreatif. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum materi kita ekspresi dulu. Oke, tebu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi tebu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ke depan. Perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan hari ini. Oke, materi kita hari tentang apa? Tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Iya, dinamika kependudukan di Indonesia. Oke. Pernah melihat kota Jakarta mengalami kemacetan? Pernah. Di mana melihatnya? Di TV, di sosial media. Iya, atau di sosial media, di TV berupa berita, nah ya. Di mana kota Jakarta mengalami kemacetan. Oke, kemacetan itu disebabkan oleh apa kira-kira? Karena bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk. Oke, menurut Sunan. Menurut yang lain kira-kira? Oke, dapat. Karena padatnya penduduk. Karena padatnya penduduk. Oke, yang lain. Menurut yang lain? Mengapa Jakarta mengalami kemacetan? Oke, Laura kasih. Karena meningkatnya kepadatan suatu kendaraan. Karena meningkatnya kepadatan suatu kendaraan. Oke, tentu nak ya. Jika penduduk itu bertambah, maka pemakaian kendaraan itu akan juga bertambah. Nah, itu yang dinamakan salah satu bentuk dari dinamika kependudukan. Oke, perhatikan. Di sini ada grafik laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Oke, terlihat dari mulai tahun 2013 sampai 2015 sampai 2025. Oke, perhatikan di sini. Di grafik ini di mana jumlah penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahun. Nah, ini dibuktikan tadi di kota Jakarta dengan adanya kemacetan karena kepadatan penduduk. Oke. Nah, namun pertumbuhan penduduk itu melambat. Nah, melambat dari sekitar 1,3% itu pada tahun 2015. Di sini menjadi 1,5%
1,1 itu di tahun 2025. Di sini laju kelahiran menurun ataupun program keluarga berencana cukup berhasil. Nah, di mana program keluarga berencana itu di mana 2 anak itu lebih baik. Nah, jadi di tahun 2005 terjadinya down atau penurunan. Nah, sehingga berada di 1,1%. Nah, di sini yang komposisi ini adalah laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana negara mengetahui tentang jumlah maupun kualitas penduduknya? Nah, dari mana? Agar mendapatkan gambaran akurat dan terkini mengenai kondisi serta dinamika kependudukan atau suatu wilayah ataupun negara, diperlukannya suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengolah serta mempublikasikan data mengenai beragam aspek kuantitas maupun kualitas penduduk. Di Indonesia, lembaga yang berbeda itu disebut dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, dari grafik tadi yang ibu tampilkan di awal itu adalah data grafik dari Badan Pusat Statistik. Lihat. Nah, metode yang dilakukan oleh BPS dalam melaksanakan tugas ada berapa? Coba bantuin membaca. Oke, sip. Ada berapa, Nak? Ada 3. Oke, ada 3. Yang pertama ada apa sih, Pak? Sensus. Ya, ada sensus. Kedua ada survei. Ketiga ada registrasi. Oke, kita lihat. Ada 3. Yang pertama ada sensus. Nah, sensus ini dilakukan itu selama 10 tahun sekali. Nah, pada tahun yang berakhiran 0. Nah, artinya dari 2010 ke 2020 BPS melakukan sensus. Yang kedua ada survei. Pelaksanaan survei dapat dilakukan kapanpun. Nah, kapanpun beda dengan sensus. Dilakukan atau dilaksanakan kapanpun dan tidak memiliki periodisasi layaknya sensus. Oke, kalau sensus tadi ada periodenya di mana selama 10 tahun sekali. Oke, lanjut ke registrasi. Nah, di sini di registrasi ini adalah proses pengumpulan keterangan berhubungan dengan peristiwa kependudukan lainnya. Apa peristiwa tersebut atau kejadian tersebut? Nah, misalnya adanya kelahiran. Kedua, pernikahan. Selanjutnya ada perceraian. Selanjutnya ada perpindahan tempat tinggal serta kematian. Oke, ini jadi ada 3 metode BPS dalam melaksanakan tugas. Kita lihat apa itu dinamika kependudukan. Pengertian dinamika penduduk. Tadi sudah tahu kan kepadatan penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan atau bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Dinamika penduduk itu artinya perubahan atau bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat dihitung menggunakan
rumus. Jadi bisa dihitung, yaitu ada rumusnya. Bagaimana mengetahui jumlah penduduk? Oke. Rumusnya P sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E. Nah, di sini P adalah pertambahan penduduk. L itu jumlah kelahiran dalam satu tahun. Jadi kita BPS melihat dulu selama 1 tahun ada kelahiran. M adalah jumlah kematian. I adalah jumlah penduduk yang mati. Dan E itu adalah jumlah penduduk yang keluar. Dengan rumus ini akan diketahui berapa jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Oke, sampai di sini paham? Paham? Kita lanjut? Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Oke. Ini ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Oke, kita lihat. Yang pertama faktor apa saja? Ya, kelahiran. Nah, di sini ada sebuah gambar. Kelahiran seorang bayi. Kelahiran itu merupakan gambaran yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup dari 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dapat dibedakan menjadi 3. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu? Oke, Laura kasih. Tinggi, angka kelahiran 30 lebih besar 30 per tahun. Sedang jika angka kelahiran 20 sampai 30 per tahun. Rendah jika angka kelahiran lebih kecil 20 per tahun. Ya, angka kelahiran dapat dibedakan menjadi 3. Tinggi itu jika angka kelahiran itu lebih dari 30 per tahun. Itu kategori tinggi. Kategori sedang itu jika angka kelahirannya itu 20 sampai 30 per tahun. Rendah, nah jika angka kelahirannya itu kurang dari 20 per tahun. Oke. Kelahiran itu merupakan faktor pertama yang mempengaruhi dinamika penduduk. Oke. Apa faktor penyebab meningkatnya serta menurunnya kelahiran, angka kelahiran? Oke. Faktor penyebabnya itu ada yang meningkat, ada yang menurun. Faktor penyebab meningkatnya angka kelahiran antara lain adanya pernikahan usia muda. Di mana di Indonesia itu umur berapa seorang itu sudah bisa menikah itu sekitar 17 tahun. Nah, di sini biasanya kenapa terjadinya angka itu karena angka kelahiran itu karena banyaknya pernikahan usia muda, usia dini. Misalnya, terjadi pada anak SMP, itu belum cukup umur ataupun SMA. Nah, diharapkan untuk kalian kalau mau menikah jangan pada usia sekarang. Oke. Lebih baik kita sekolah dulu. Oke, kita lanjut. Nah, selain pernikahan usia muda, ada juga beranggapan keliru bahwa banyak anak itu bisa mendatangkan rezeki. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa banyak anak akan mendatangkan rezeki. Selain itu juga, beranggapan bahwa dengan adanya banyak manusia akan semakin banyak tenaga kerja. Oke, terus juga kurangnya informasi tentang program keluarga berencana. Terus ada juga keinginan, misalnya sudah mempunyai anak laki-laki, mau lagi mempunyai anak perempuan, atau sudah mempunyai anak perempuan, ada juga keinginan mau mempunyai anak laki-laki. Nah, itu penyebab meningkatnya angka kelahiran.
Oke, di antaranya adanya ketentuan batas minimal usia pernikahan. Tadi batas usia minimal pernikahan yaitu 17 tahun ke atas. Oke. Selanjutnya penundaan usia pernikahan. Nah, jadi mungkin dia sudah berumur lebih 17 tahun atau sudah 25 tahun, dia menunda untuk menikah. Mungkin dia akan melanjutkan lagi sekolahnya ataupun bekerja untuk karirnya. Jadi itu namanya penundaan pernikahan, usia pernikahan. Selanjutnya meluasnya keikutsertaan dalam program keluarga berencana. Jadi sudah ada masyarakat yang sudah mengikuti program keluarga berencana. Nah, di sini program ini menyarankan untuk mempunyai dua anak itu lebih baik. Oke, lanjut. Selain angka kelahiran, faktor yang kedua ada kematian atau mortalitas. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Kedua ada kematian atau mortalitas. Kematian merupakan gambaran yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kematian itu digolongkan menjadi 3, sama seperti angka kelahiran. Ada tinggi, sedang, rendah. Oke, ada tinggi, sedang, dan rendah. Oke. Kategori tinggi jika angka kematiannya 18 per tahun. Sedang jika angka kematian berada 14 sampai 18 per tahun. Kategori rendah jika angka kematian berkisar 9 sampai 13 tahun. 9 sampai 13 per tahun. Penyebab terjadinya atau tingginya kematian itu bisa terjadi secara ilmiah. Secara ilmiah ini seperti apa? Ya, seperti adanya wabah penyakit itu secara ilmiah. Selain adanya juga wabah penyakit, kurangnya menjaga kebersihan ataupun pola konsumsi rendah. Oke, kurangnya menjaga kebersihan. Selain itu juga gaya hidup yang tidak sehat. Bagaimana gaya hidup yang tidak sehat? Nah, selain tentang kebersihan, juga makanan yang dikonsumsi. Nah, makanan yang dikonsumsi, nah itu rendah serat. Rendah serat di sini artinya itu makannya itu tidak mencakup makanan yang bergizi, adanya buah, adanya sayur. Selalu mengonsumsi makanan yang instan saja. Contoh seperti mie instan. Nah, itu bisa berpengaruh pada kematian, adanya penyakit. Nah, timbul sebuah penyakit pada tubuh kita. Oke. Nah, selain itu juga kurangnya juga perhatian tentang apa? Tentang ketersediaan fasilitas kesehatan. Ini biasanya ini tertuju pada daerah yang terpencil. Nah, untuk daerah kita kira-kira untuk fasilitas kesehatan sudah lumayan tercukupi ya untuk fasilitas kesehatan untuk daerah kita. Oke. Sementara itu selain faktor tingginya angka kematian, ada juga faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kematian.
pengetahuan teknologi tentang kesehatan ataupun di bidang kesehatan. Oke, selanjutnya, nah di sini manusia sudah mengetahui bagaimana gaya hidup yang sehat. Jadi dengan selain kita mengkonsumsi makanan yang sehat, sudah terbiasa untuk menjaga lingkungan rumahnya. Nah, kita anak-anak semua di sekolah, khususnya di dalam kelas ini, anak-anak juga perlu menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Nah, menjaga lingkungan kelas agar tidak terjadinya sarang penyakit. Nah, contohnya seperti kalian, kalau kalian membuang sampah sembarang ataupun membuang di dalam laci meja kalian, kira-kira akan menimbulkan sebuah wabah penyakit atau tidak? Menimbulkan. Apa misalnya? Banyak nyamuk di dalam laci. Iya, bisa menyebabkan banyak nyamuk di dalam laci. Kalau dapat terlalu sering digigit nyamuk, bisa DBD menyebabkan penyakit. Selain sarang nyamuk, ada juga jenis-jenis hewan yang akan datang di dalam laci kalian karena akan melihat tumpukan sampah yang ada dalam laci. Jadi sangat penting gaya hidup yang sehat. Selain menjaga kebersihan, pola makan kita harus dijaga. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, terutama buah maupun sayur. Buah atau sayur itu tidak mesti harus yang buah yang mahal. Nah, buah pepaya itu juga sangat bagus. Tidak mesti harus anggur. Oke. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lihat yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk. Oke, perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, di sini merupakan suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, dari suatu wilayah ke wilayah lain. Oke, misalnya Laura Kasih sedang berada di kota Palembang. Terus selanjutnya dia akan berpindah ke kota mana? Jakarta. Itu namanya perpindahan penduduk. Oke. Nah, ada berbagai bentuk perpindahan penduduk. Oke, ada apa saja? Ada imigrasi Internasional dan imigrasi nasional. Jadi ada dua bentuk perpindahan penduduk. Yang pertama ada migrasi internasional dan migrasi nasional. Kita lihat yang pertama ada migrasi internasional. Migrasi internasional ini merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara menuju negara lainnya. Oke, coba contohnya seperti apa? Oh, misalnya Sunan lagi di Indonesia, dia mau pindah ke Arab Saudi. Nah, oke, kita lihat bentuk dari migrasi internasional. Yang pertama itu ada imigrasi. Ya, ada imigrasi. Nah, imigrasi ini maksudnya penduduk dari negara lain ke negara lainnya. Nah, seperti dari Indonesia ke Arab tadi. Oke. Kedua, ada Emigrasi. ada emigrasi, perpindahan penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara menuju negara Lainnya. Nah, dengan tujuan untuk menetap. Ini bisa saja karena apa? Mungkin dipengaruhi oleh karena pekerjaan. Nah, seperti Sunan tadi, karena dia sudah ditetapkan untuk bekerja di Arab. Nah, jadi artinya dia harus menetap di Arab Saudi demi suatu pekerjaan yang dia dapat
Dapatkan. Oke, contoh lain. Oke, lagi Dahlia. Amerika. Nah, Dahlia mendapatkan suatu pekerjaan di Amerika. Dia harus menetap lebih lama di negara Amerika. Oke, lanjut. Yang ketiga ada remigrasi. Nah, kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asalnya. Kembali lagi. Mungkin karena habis tadi kontraknya untuk bekerja. Nah, akhirnya Dahlia ataupun Sunan kembali lagi ke Indonesia, ke negara asalnya. Nah, oke, ini adalah bentuk migrasi internasional. Oke, yang kedua migrasi nasional. Oke, perpindahan penduduk antara wilayah atau daerah dalam suatu negara. Oke, perpindahan penduduk antar wilayah atau daerah dalam suatu negara. Apa saja bentuk dari migrasi nasional? Oke, yang pertama ada transmigrasi. Perpindahan penduduk yang dirakarsai dan diselenggarakan oleh pemerintah dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang belum padat penduduknya. Dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang belum padat. Yang kedua ada urbanisasi. Perpindahan penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan. Terjadinya urbanisasi ini, nah biasanya ini karena kota mempunyai beragam daya tarik sebagai tujuan. Oke, dari desa ke kota. Oke, coba siapa yang bisa memberikan contohnya? Oke, Laura kasih. Contohnya Agustina yang berada di kota Malang, di desa Panenjaya, dan dia menuju ke kota Jakarta untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus. Lebih bagus. Mungkin pekerjaannya itu dilihat dari gajinya, nah ya. Mungkin di Jakarta untuk bekerja di Jakarta gajinya lebih tinggi. Jadi adanya daya tarik si Agustina tadi mau pindah ke daerah Jakarta. Oke, yang lain. Oke, Sunan. Misalnya, Natasha dari desa Panjaya ingin ke Bali karena ingin jalan-jalan. Jalan-jalan saja. Ini artinya ini tentang ini ya, tentang dia tempat tinggal ya. Nah, mungkin dengan ada pingin untuk jalan-jalan ke Bali, akhirnya Natasha untuk menetap tinggal di Bali. Nah, karena daya tariknya mungkin di Bali banyak sekali suatu destinasi yang akan kita nikmati. Keindahan alam di Bali. Akhirnya Natasha berkeinginan untuk pindah ke Bali. Oke, lanjut. Paham sampai sini? Paham. Lanjut. Oke, kita lanjut ke ruralisasi. Nah, kembalinya pelaku urbanisasi menuju daerah asalnya. Nah, kembali lagi dari si Natasha Bali ke Panenjaya, terus si Agustina ke Jakarta ke Panenjaya lagi. Nah, itu pelaku urbanisasi, nah ya. Oke, selanjutnya ada sirkulasi. Nah, sirkulasi apa itu? Ada yang bisa membaca? Ibu. Oke, Pak. Menggunakan ulang alik penduduk pada pagi hari
alih penduduk. Nah, misal pada pagi hari penduduk pergi ke kota untuk bekerja. Nah, kemudian di sore pulang kembali ke daerah asal di pinggiran kota. Orang yang melakukan sirkulasi disebut dengan sirkuler. Oke. Selanjutnya komutasi. Oke, apa komutasi? Oke, cinta. Orang-orang yang melakukan perpindahan sementara dari desa ke kota. Orang yang melakukan perpindahan sementara tadi disebut worker atau penduduk muslim. Oke. Nah, orang-orang komutasi ini merupakan orang-orang yang melakukan perpindahan sementara di desa ke kota. Orang yang melakukan perpindahan sementara ini disebut dengan komuter atau penduduk musiman. Jadi dia ini pindah dari desa ke kota itu hanya beberapa saat saja, tidak untuk selamanya. Makanya disebut dengan penduduk musiman. Oke. Selanjutnya, nah ada juga piramida penduduk. Struktur penduduk itu berdasarkan dilihat dari umur. Oke. Selain umur, jenis kelamin. Nah, struktur ini diistilahkan sebagai piramida penduduk. Nah, biasanya ini lazimnya itu disajikan dalam bentuk grafik. Grafik batang. Nah, di sini guna menggambarkan jumlah penduduk baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi tergambarkan dalam grafik batang. Oke. Nah, pada setiap kelompok usia tertentu ada rentangnya. Nah, rentang interval usia itu biasanya digunakan adalah 5 tahun. Nah, gimana di sini? Ada intervalnya atau rentangnya. Ada usia 0 itu 4,5 sampai 9. Ada juga 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 35 sampai 39. Selanjutnya 40 sampai 44. Selanjutnya juga 45 sampai 49. 50 sampai 55. 55 sampai 59. Sampailah ke 75 tahun lebih. Oke, kita lihat. Nah, berdasarkan kecenderungan bentuknya, piramida penduduk dan karakteristiknya dapat dijabarkan menjadi tiga. Yang pertama, piramida penduduk ekspansif. Bentuk piramida penduduk ini menyerupai kerucut, seperti gambar ini, menyerupai kerucut. Apa saja ciri-cirinya? Ada 3. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun ya sangat besar. Sedangkan usia tua sedikit. Ini terlihat dari gambar grafik ini. Nah, usia mudanya sangat besar. Terus usia tua sedikit. Angka kelahirannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian. Pertumbuhan penduduknya relatif tinggi. Nah, ini gambar piramida penduduk ekspansif. Nah, dia menyerupai kerucut.
stasioner. Oke. Dia menyerupai batu nisan. Nih, menyerupai batu nisan. Gitu. Dengan ciri-ciri, oke. Siapa yang bisa membantu ibu? Oke, Caisa. Perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan tua relatif seimbang. Ya. Tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, sedangkan angka kematiannya relatif rendah. Pertumbuhan penduduk kecil. Oke, anak-anak bisa lihat nah ya. Ini grafik piramida penduduk stasioner. Di mana perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan tua relatif seimbang. Nah, oke. Ini terlihat dari sini ya. Itu terlihat seimbang. Oke, tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, sedangkan angka kematian pun relatif rendah. Nah, pertumbuhan penduduknya kecil. Oke, ini terlihat dari gambar grafik ini ya. Oke. Yang ketiga, piramida penduduk konstruktif. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya ini menyerupai guci terbalik seperti gambar di sini. Grafik ini menyerupai guci terbalik. Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya. Oke, siapa yang bisa bantu ibu? Oke, bisa beda apa? Untuk piramida penduduk ini menyerupai guci terbalik dengan ciri-ciri: 1. Jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun. Dari usia tua di atas usia 64 tahun sangat kecil. 2. Jumlah penduduk yang tinggi terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa. 3. Angka kelahiran sangat rendah, angka kematian juga rendah. Oke, lanjutkan dengan Juna. Pertumbuhan penduduk sangat rendah, mendekati 0, bahkan acak mencapai tingkat negatif. Jumlah penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Ya, oke, terlihat di gambar grafik ini nak ya, di mana jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun dan usia tua di atas 64 tahun itu sangat kecil. Ini sangat kecil. Dari sini 0 sampai 19 dan 64 tahun terlihat sangat kecil ya. Oke, jumlah penduduk yang tinggi itu berkonsentrasi pada kelompok usia dewasa. Selain juga angka kelahirannya sangat rendah. Begitupun juga dengan angka kematian amat rendah. Nah, pertumbuhan penduduk ini juga sangat rendah, mendekati angka 0. Bahkan acak mencapai tingkat negatif minus ya. Jumlah penduduknya ini cenderung berkurang setiap dari tahun ke tahun itu berkurang. Oke, seperti ini gambar grafik dari piramida penduduk konstruktif. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan tentang dinamika penduduk? Tidak ada? Tidak ada? Oke, artinya semua sudah paham. Oke, kalau semuanya sudah paham, ibu mau melihat sampai mana kepahaman kalian tentang materi kita hari ini. Oke, ini ada sebuah LKPD. Silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompok yang sebelumnya sudah ibu bagi pada materi yang lalu. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ini boleh, kelompok 2 ya, 2, 3, 4 dan 5. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5.
kalian harus menganalisis kasus ini. Di sini ada kasus sebuah kota yang mengalami lonjakan jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir. Penduduk bertambah karena tingginya angka kelahiran dan migrasi dari daerah lain. Hal ini menyebabkan permukiman kumuh. Selain permukiman kumuh, ada juga kemacetan dan pencemaran lingkungan yang sangat meningkat. Nah, di sini tugas kalian, silakan kalian secara kelompok mengerjakan LKPD ini berdasarkan petunjuk di sini. Kalian akan menjawab 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama, apa saja faktor yang menyebabkan dinamika kependudukan di kota yang terjadi lonjakan jumlah penduduk ini, terus dampak pertumbuhan penduduk, serta solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah baik masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, silakan kalian kerjakan, dibagikan LKPD-nya. Silakan berbagi tugas, nak ya, mengerjakan LKPD. Silakan dibaca kasusnya. Oke, sudah dibaca kasusnya? Oke, itu kalian silakan jawab pertanyaan. Kira-kira dari kasus ini ada yang sulit? Soalnya silakan berbagi tugas untuk mengerjakan LKPD-nya. Boleh menggunakan sumber lainnya, nak ya, selain Bu. Oke, boleh menggunakan media lain selain Bu. Silakan tanyakan pada Ibu.
Nih, jadi aku dapat. Soal tulis deh, soalnya berapa? 5. Sampai sini ada kesulitan? Ya.
Bisa. Kelompok 3. Mitra. Kelompok 4. Abna. Kelompok 5. Iya. Oke, aku akan putarkan musik yang lain sambil mencari jawaban. Yang lain sambil bergerak ya, boleh ya. My work is easy to tell you quickly. Here's how I keep track of all my tasks. I start by writing down everything I need to get done, and Oke, mulai dari kelompok 1. Kelompok 3. Oke, yang pertama ini kelompok 3. Oke, kelompok 3 jangan duduk lagi. Lanjut. Oke, silakan. Jangan lagi. Oke. Kedua bantu kelompok 2 ya. Oke, yang kelompok 3 dan kelompok 2 jangan duduk lagi. Fokus kelompok 1, 4 dan 5. Oke, lanjut. Oke. Berarti kelompok kelompok 4 ya. Materi 1 ya. Kelompok 1 yang ketiga. Oke, berarti fokus ke 4 dan 5. Oke, silakan. 4 dan 5 ambil benar sebetul tadi. Video di mana sebetul tadi? Kelompok 1. Oke, ambil nak. Apakah semuanya sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Kelompok 1? Sudah. 2, 3, 4, 5? Sudah. Oke, are you ready? Ready. Lagi, are you ready? Ready. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan, paparkan hasil LKPD-nya. Oke, silakan kelompok yang lainnya simak
hasil dari kelompok tiga. Silakan ya. Oke, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil LKPD yang telah diberikan. Jadi di sini kami membaca sebuah kasus yang telah ada di lembar kerja peserta didik. Di sini izinkan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. 1. Apa saja faktor yang menyebabkan dinamika kependudukan di kota X? Tingginya angka kelahiran, migrasi masuk organisasi. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan Sebutkan 3 dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut. 1. Munculnya pemukiman kumuh. 2. Kemacetan lalu lintas meningkat. 3. Pencemaran lingkungan. pertanyaan nomor 3. Menurut kelompokmu, solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut kelompok kami, seharusnya pemerintah 1. Meningkatkan program keluarga bencana atau KB. 2. Pemberatan membangun desa. 3. Menyediakan rumah susun terjangkau. 4. Menambah transportasi umum. Dan bagi masyarakat, solusi yang dari masyarakat ialah 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Aktif dalam kegiatan gotong royong. Dan 4. Menjaga fasilitas umum. Mungkin cukup sekian jawaban yang telah kami jawab dari pertanyaan LKPD ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Arsa dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang ada di lembar kerja peserta didik. Apa saja faktor yang menyebabkan dinamika kependudukan di kota X? Tingginya angka kelahiran, seperti banyaknya keluarga yang memiliki anak dalam jumlah besar, migrasi masuk atau urbanisasi. Banyaknya penduduk dari desa pindah ke kota X untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Sebutkan 3 dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut. 1. Pemukiman rumah. 2. Banyak terjadi kemacetan lalu lintas. 3. Pencemaran lingkungan. Menurut kelompokmu, solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut? 1. Meningkatkan program keluarga bencana atau KB untuk mengendalikan angka kelahiran solusi dari masyarakat. 2. Aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga fasilitas umum. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan pertama, apa saja faktor yang menyebabkan dinamika pendidikan di kota X? 1. Kelahiran natalitas. 2. Kematian mortalitas. 3. Migrasi perpindahan penduduk. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut. 1. Peningkatan kemiskinan dan pengangguran. 2. Tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan. 3. Penurunan kualitas hidup. Pertanyaan ketiga, menurut kelompokmu, solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut? 1. Terapkan program keluarga berencana untuk mengendalikan angka kelahiran. 2. Aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga fasilitas umum. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Oke, silakan perhatikan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Apa saja faktor yang menyebabkan dinamika kependudukan di kota X? Jawabannya 1. Tingginya angka kelahiran. Banyaknya keluarga yang memiliki anak dalam jumlah besar. 2. Migrasi masuk atau urbanisasi. Banyaknya penduduk yang dari desa pindah ke kota X untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 dampak dari pertumbuhan penduduk. Intinya yang pertama, karena pembatasan lahan dan rumah. 5. Banyaknya warga yang tinggal di tempat yang tidak layak. 2. Kemacetan lalu lintas yang meningkat. 3. Kendaraan yang bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk. 3. Pencemaran lingkungan, sampah rumah tangga dan limbah yang meningkat sementara pengolahan belum memadai. Solusi masyarakat mengikuti program KB dan sadar sendiri pengendalian limbah pangan. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan yang sama. Itulah hasil diskusi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 5, kelompok 5, kelompok 4.
mewujudkan 3 dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya keluarga memiliki anak dalam jumlah yang besar. Terjadinya urbanisasi atau migrasi masuk itu karena banyaknya penduduk dari desa pindah ke kota X, di mana mereka untuk mencari sebuah pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. 3 dampaknya itu bisa dari munculnya permukiman kumuh, itu penyebabnya keterbatasan lahan dan rumah, di mana banyaknya warga tinggal di tempat yang tidaklah layak. Terus terjadinya kemacetan lalu lintas meningkat karena kendaraannya bertambah sering dengan bertambahnya penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka jumlah kendaraan juga akan bertambah. Pencemaran lingkungan mungkin diakibatkan banyaknya sampah rumah tangga yang semakin meningkat. Sementara masyarakat belum bisa mengelola sampah tersebut ataupun belum memadai pengolahannya, belum memadai. Terus solusi baik dari pemerintah juga bisa meningkatkan dengan adanya program keluarga berencana maupun KB. Terus itu juga bisa pemerataan pembangunan desa agar masyarakat tidak perlu pindah kota. Misalnya menyediakan rumah susun terjangkau. Terus menambah transportasi umum agar masyarakat tidak terlalu banyak mengendarai kendaraan pribadi. Bagi masyarakat tentunya harus mengikuti program KKD. Selalu menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Selain juga aktif dalam mengikuti kegiatan gotong royong dan menjaga fasilitas umum. Oke, dari materi kita hari ini, apakah kita mari merefleksi secara bersama-sama apakah anak-anak hari ini merasa bahagia ataupun senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang kalian pelajari dari materi ini? Saya, Bu. Oke, Raisa. Saya telah mempelajari tentang dinamika kependudukan yang meliputi perkembangan, kesebaran, dan komposisi penduduk. Saya memahami bahwa perubahan jumlah penduduk hubungannya dengan kematian dan generasi. Oke, yang lain refleksinya hari ini. Nah, baik pembelajaran ada yang lihat? Saya tertarik
kegiatan pembelajaran ini materi kita hari ini kita berkaitan dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk terjadinya adanya jumlah penduduk baik berkurang maupun bertambah. Faktor yang mempengaruhinya itu terdiri dari kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang